Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ono. Kalau mau cari gampang, googling aja. Silahkan dicari. Nah, gitulah. Deh. Jangan video, gambar ya. Nah, tinggal cari gambar. Nah, sama ya. Biar nanti kalau urusan tanda tangan MOU mah sama Pak Rektor ya. Saya mah bukan rektor, saya mah penjahat. Jadi oke. Kita lihat semua. Nih, bisa dilihat. Ini tentang saya sendiri. Cuman kita hari ini bukan urusan saya, urusan tentang si TTS. Oke. Karena bapak-bapak dari ini SMK semua kan? SMK. Nanti mungkin teman-teman ini ada industrinya juga sih, ada Zeta Teknologi apa segala macam akan ngomong. Kalau saya sendiri kebetulan aktif di sini, saya kasih lihat dulu. Mastel, udah tahu Mastel? Belum. Oke. Saya tadinya dosen, kemudian sempat pensiun selama 12 tahun, nggak kerja di mana-mana, nganggur. Kemudian ditarik, suruh ngajar lagi, akhirnya ngajar lagi. Jadi saya sempat jadi orang swasta beneran. Tidak, tapi bukan swasta di perusahaan ya. Bukan swasta kerja swasta, enggak. Swasta tapi bener-bener nggak kerja di mana-mana aja. Nggak punya perusahaan, nggak punya apa-apa, orang gelo. Akibatnya saya jadi kayak aktif di komunitas. Mastel itu isinya adalah para petinggi operator Telkom dan teman-temannya yang sudah senior banget, dan kita yang jadi mikirin arah industri sebaiknya seperti apa. Jadi saya di Mastel di bagian ada yang maku-maku. Saya di Mastel bagiannya urusan sumber daya manusia, SDM. Gitu ya. Dan komplain, nih saya kasih tahu aja, buka-bukaan aja ya. Ini kebanyakan adalah para petinggi Telkom, ISP, production house segala macam, komplainnya sama. Komplainnya sederhana banget. Ini dunia pendidikan kita kayak gimana sih? Kok lulusannya nggak ada yang bisa kerja? Sumpah, komplainnya kayak gitu. Akibat yang terjadi apa? Jadi ini komplain dari dunia kerja loh, bukan komplain dari pendidikan. Kalau pendidikan kan ngomongnya, ini industri gimana sih? Kok nggak mau bagi-bagi ilmu? Gitu kira-kira ya. Mau PKL susah banget, gitu ya. Terus orang dunia kerja ngomongnya, ini kampus-kampus gimana sih? Dosennya pada nggak ngerti apa yang dibutuhin sama dunia kerja, kok lulusannya nggak ada yang bisa dipakai gitu. Akibatnya, dan ini terjadi banget di Telkom dan teman-temannya di bank segala macam, kepaksa mereka pada bikin diklat, ya kan, supaya orang yang baru lulus ini kepaksa mereka bikin kampus lagi di dunia itu supaya apa yang lulusan ini bisa kerja dengan baik. Pengennya sih diklatnya jadi lebih sedikit sih sebenarnya, cuman nggak bisa ternyata karena nggak cocok, nggak matching antara pendidikan sama kerja. Saya posisinya belasan, jadi saya sempat dosen di ITB, cuman belasan tahun saya di luar kampus, dan saya tahu banget gimana rasanya orang-orang itu waktu rekrut orang, ternyata nggak ada yang ngerti. Absen. Jadi komplainnya kira-kira gitu. Akibatnya apa yang terjadi di Mastel? Mereka bikin ini contohnya. MDA Mastel. Ini saya yang bikin sih sebenarnya. Mastel.id. MDA adalah Mastel Digital Academy. Kalau bahasa kita, bahasa orang pendidikan, kira-kira e-learning. Gratis. Jadi ini e-learning nih ya. Jadi e-learning ada siswa. Jadi ini tidak harus orang yang sudah punya gelar, enggak. Seluruh orang Republik Indonesia silakan bikin username password di sini, udah gitu bisa akses mata pelajarannya dan bisa dapat, kalau nilainya bagus bisa dapat sertifikat gratis. Kalau diperhatiin benar-benar mata pelajarannya sederhana aja sih. Nih cyber security, network komputer, network security, sistem operasi. Biasa sih. Ya. Nanti kalau kita klik, mata pelajaran ini sama dengan yang ada di sini sih. Open course ITTS. Ya Allah.
salah klik. Open Course ITTS ACID, sama persis. Ini free juga sama. Jadi tolong kasih tahu aja ke siswa-siswanya, ini free. Jadi siswa maupun guru juga silahkan ngambil di sini gratis. Open Course ITTS ACID gratis, nggak usah bayar apa-apa, ini benar-benar gratis asli. Silahkan bikin account. Kalau belum tahu cara bikin accountnya, tinggal klik ini, saya logout dulu ya, logout. Oke, nanti pas login, dan ini saya ngajarin kemarin SMP di Jakarta buat bikin server seperti ini, karena softwarenya semua gratis sih sebenarnya. Softwarenya open source, pakai Moodle, kita bisa bikin gratis. Kebetulan mereka ada buat UNBK segala macam. Ininya apa, servernya nganggur. Akhirnya ini kalau mau mulai kasih tahu ya. Ini daripada nunggu bengong, saya buang waktu juga, ini pada buang waktu. Saya isi aja. Jadi ini cara bikin servernya sudah saya ajarkan ke guru-guru SMP di Jakarta, dan kemudian mereka pengen, karena banyak server ANBK sekarang namanya ya, ANBK yang nganggur, ANBK-nya mau dibikin seperti ini. Silahkan Bu. Nah, buat dapetin apa sih account-nya, tinggal klik login. Di sini ada create new account. Oke. Tolong kasih tahu siswanya aja kalau mau bikin account juga silahkan. Kalau jujur kita pengennya semua siswa SMA dan SMK bisa ngambil kuliah sebelum mereka lulus. Kalau mau rada gombal dikit sih, kalau mau ini materinya silahkan dipakai di SMK sih sebenarnya. Supaya bisa langsung lulus kan kuliah ini ya. Jadi ini ceritanya, ini gombalnya kita sih. Ini cerita gombalnya ya. Jadi kita di sini di kampus ITTS tidak ada ujian saringan masuk. Caranya gimana supaya bisa ada saringan? Caranya silakan ngikutin kuliah sebelum kuliah. Udah gitu, nih saya kasih lihat aja nih ya. Ini kuliahnya, misalnya kuliah yang rada TKJ ya. Ini ada kuliah jaringan komputer, mana jaringan komputer teh? Ini komputer network ya, jaringan komputer. Oke. Saya juga kebetulan yang bikin ini sih LKS soal. Jadi bayangin yang bikin soalnya ada di sini. Udah gitu kuliahnya ada kan? Kalau siswanya ngikutin kuliah ini, ikutan LKS pasti lulus. Parah. Sebenarnya rada parah ini. Harusnya nggak boleh gue kasih tahu, tapi ya udah biarin. Jadi ini ada sekitar 6.000-an orang yang ikut sekarang, tapi ini terbuka. Kalau ini mau di copy jadi server di sekolah Bapak Ibu juga silahkan juga. Nah ini dari 6.000 saya kasih lihat yang lulus. Ini bisa dikerjain, kuis segala macam bisa diakses, materinya bisa dibaca semuanya, dan kalau bisa ini saya kasih lihat di atasnya dulu ya. Ada nggak tulisannya? Oh nggak ada, saya tulis di bawah berarti. Sertifikat, kalau dikasih sertifikat gratis, ini sertifikatnya gratis. Sertifikat bahwa telah menyelesaikan kuliah ini gratis kalau berhasil mengerjakan ujian dengan nilai 90, di atas 90. Oke, dapat sertifikat gratis. Bentuknya seperti apa? Kita bisa klik di sini. Ini ada bawah ada online apa tulisannya? Course sertifikat lah ya. Kita klik di sini. Dari sekitar 6.000 lebih orang yang berhasil lulus dengan nilai di atas 90 cuma 69 orang. Oke, dan ini sertifikatnya bisa diambil gratis. Sebenarnya bukannya yang lain nggak bisa sih, karena ini gratisan orang pada ngerjainnya asal-asalan. Akibatnya yang benar-benar ngerjain ya cuma 70-an orang tadi, gitu ya. Nah, kalau siswa Bapak Ibu bisa kerjain ini, jadi pas lulus SMK, ini ada 2 anak SMK di ruang sebelah lagi ikut kuliah sih. Jadi bayangkan pas lulus SMK punya sertifikat ini. Kalau mau kerja lebih enak dong. Ada ijazah SMK, ada sertifikat sudah lulus kuliah jaringan komputer dari ONO. Udah beres.
Tapi ini semua kuliahnya ada kayak ginian ya. Jadi ada jaringan komputer, ada cyber security, ada ini semuanya ada, dan jadi pas lulus SMK bisa dapat sertifikat, bisa buat kerja kalau mau kerja. Jadi udah enak nih kalau kerja. Dan ini gratis ya. Dan kita di kampus saya udah bikin perjanjian sama teman-teman semua. Itu anak-anak yang udah lulus dapat sertifikat, tolong diprioritasin buat diterima. Masuk akal banget kan? Ngapain saya nerima anak yang nggak terlalu pinter yang nggak bisa? Mendingan saya nerima anak yang sudah pernah lulus kuliah saya kan? Beres kan? Terima, itu satu. Kedua, jadi kita prioritasin buat anak-anak yang sudah lulus kuliah. Akibatnya apa? Lah dia udah lulus kuliah saya. Terus kenapa dia harus ngambil kuliah saya yang lain? Kan udah nggak usah ya. Jadi itu kelulusan kuliah tadi bisa ditransfer jadi kredit sarjana langsung. Nggak usah ikut kuliah lagi sih sebenarnya, kurang ajar ya. Jadi yang namanya kampus merdekanya versi ITTS lebih merdeka daripada kampus merdeka punya Dignas. Tapi nggak usah bilang-bilang lah. Ntar ada yang marah. Jadi jadi anak-anak silahkan ngikutin kuliah gratis, nggak usah daftar sebagai mahasiswa, dapat sertifikat gratis, bisa dipakai buat kerja, silahkan. Tapi kalau mau nerusin kuliah, bisa ditransfer jadi kredit. Nah, kalau mereka waktu daftar termasuk dalam 150 orang siswa yang pertama daftar, dapat beasiswa, gratis lagi kuliahnya, nggak usah bayar. Lebih parah. Jadi udah kuliahnya bisa transfer kredit, bisa waktunya jadi lebih cepat kan? Ada 150 mahasiswa, beasiswa, gitu. Beres ya? Sip kan? Enak ya? Terus apakah ini boleh di-copy ke sekolah Anda masing-masing? Boleh. Silahkan di-copy. Caranya gimana? Kan tadi masing-masing sekolah punya server ANBK ya. Yang nganggur itu ya, nganggur kan? Oke, beli harddisk tambahan supaya harddisk ANBK nggak kita format. Beli harddisk tambahan, harddisk yang paling harddisknya cukup yang 500 GB udah kelebihan biasanya. Harddisk 350 GB juga oke. Kalau buat model kayak gini 150 GB, 350 udah oke. Kalau mau 100 GB juga oke. Coba kita lihat harga harddisk di Bukalapak. Tapi udah gak ada yang jual 100 giga kayaknya. Bukalapak ya. Oke, harddisk. Alah. Oke, lemot sorry. Ini soalnya banyak banget yang dibuka ininya. Ada. Oke, harddisk 100 GB. Oke. 100 GB, harganya berapa? Harganya paling ratusan ribu sih kayak ginian. 100-200 ribu juga ada. Ntar ya. Jadi cuma ngasih, saya sederhana aja, itu server ANBK harganya. Oh ini 1 tera, 400 1 tera. 500 GB nya 235 ribu perak. Jadi bisa saweran beli harddisk 230 ribu, 500 GB tuh kegedean banget. Bisa kita masukin perpustakaan, kita install sistem operasi. Kalau saya udah makainya Debian, jadi pakai Debian boleh. Install Moodle, nanti source code kuliahnya bisa diambil di sini. LMS Ono Center ORID/Moodle. Silahkan masuk ke LMS Ono Center ORID/Moodle. Oke. Nanti di situ ada backup kuliah jaringan komputer, cyber security segala macam, ada backupnya di situ, bisa diambil. Ini backupnya. Jadi tolong dicatat aja, LMS Ono Center ORID, LMS onocenter.or.id/Moodle. Nah ini di bawah ini backup nih. Ini backup kuliah. Ada kuliah jaringan komputer, kuliah cyber security, ada data engineering, ada segala macam. Backup kuliahnya ada, bisa di-download. Ini bisa klik kanan download. Nanti di server Moodle yang kita buat kita bisa upload, nanti kuliahnya akan muncul di server itu. Pertanyaannya bayar berapa? Ya kan? Bayarnya gampang. Habis sholat tolong doain. Bayarnya mahal.
Soalnya itu 5 kali sehari doanya. Oke, ini beres ya. Jadi siswa bisa kuliah, kuliahnya bisa diambil, bisa masukin ke sekolah Anda masing-masing. Kalau server ANBK yang nganggur itu bisa dibikin jadi server seperti ini dan kita bisa kuliah tanpa pulsa sih sebenarnya. Jadi karena itu servernya lokal, ada di sekolah masing-masing, kuota nggak dipakai, apalagi kuota bandwidth nggak dipakai, semuanya pakai wifi lokal, beres ya. Nih, nah terus di kita juga kalau baca kuliah benernya nih ya, ini kuliah benerannya nih, ini kuliah yang MDA Master tadi ya. Kalau dilihat baik-baik di kuliahnya gombal banget nih kalau mau tahu. Ini saya back lagi, saya masuk ke kuliah. Oke. Nih. Untuk dapat nilai A, pengajar lebih suka kalau Anda menulis buku daripada ujian. Tapi ujian dikasih. Ini kalau Anda download tadi yang open course tadi, oke. Di download kuliahnya dalamnya ada sekitar 4.000 soal. Makanya ujiannya boleh kapan aja, di mana aja, duduk sebelahan juga nggak apa-apa karena dijamin halal, soalnya beda dua-duanya. Dan ujiannya boleh berkali-kali dan yang diambil adalah nilai tertinggi, bukan nilai rata-rata atau apa. Dan pengalaman saya sih akhirnya mahasiswa saya ya, rata-rata mereka harus ngerjain ujian sekitar 5 kalian untuk dapat nilai 90. 5 kali ujian dapat nilai 90. Karena kita tahu semua ya, supaya orang bisa pinter kan harus baca berulang-ulang. Ya, udah gitu kita tahu 99,9% siswa dan mahasiswa di Republik ini nggak mau baca berulang-ulang. Kalau kita suruh tolong nanti di rumah dibaca, emang ada yang baca? Nggak ada. Terus rata-rata siswa sama mahasiswa, terutama mahasiswa saya, belajarnya biasanya waktu ujian. Oke, supaya anak-anak pintar kita tahu harus berulang-ulang, padahal mereka bacanya waktu ujian. Jadi caranya gimana supaya mereka pintar mau baca berulang-ulang? Caranya ujiannya boleh berkali-kali aja udah. Beres kan? Dengan cara itu anak-anak langsung pintar sendiri, dan memang anak-anaknya saya jadi pintar beneran sih. Cuman rata-rata kalau mahasiswa saya rata-rata 5 kali ujian mereka mulai nilainya 90 dan kelihatan dari grafiknya naik. Dan ini saya jadi paper jurnal. Karena orang-orang FKIP Fakultas Keguruan itu nggak berpikir seperti ini. Mereka kan ujiannya cuma UAS 1 kali, UTS sekali, kuis paling 2 kali, terus ditentukan lu lucu apa lu pinter gitu kan ya. Keluarnya lucu semua kan. Kalau saya boleh berulang-ulang, rekor saya adalah mahasiswi dari Papua. Udah pernah ngajar anak Papua? Belum? Horor kalau ngajar anak Papua, soalnya sekali diterangin, abis itu ditanya nggak ada yang ngerti, besoknya diulang lagi terangin, tanya lagi nggak ngerti, besoknya ulangin tanya lagi nggak ngerti. Si Yomilera ini perempuan dari Wamena, dia dapat nilai 70 biasa aja kan. Itu dosen satu kampus langsung nyelamatin saya semua. Wah no, hebat banget, Yomilera 70. Iya, lu kagak tahu ujiannya berapa kali. Ada yang bisa nebak kira-kira ujian berapa kali anak Papua ini? 9 kali salah, 20 kali salah, 1 kali salah. Yomilera UTS-nya 49 kali, UAS-nya 121 kali. Oke. Teknik pendidikan yang kita pakai selama ini hanya memberi peluang buat anak pinter jadi pinter, ya kan? Tapi tidak ada peluang buat anak gigih jadi pinter. Yang ini bisa, gitu. Jadi sih tekniknya sederhana banget. Kasih mereka kesempatan berulang-ulang supaya mereka jadi pinter sih. Tapi kalau kita kerjakan pakai manusia nggak bisa. Bayangin pernah ngerasain meriksa ujian 121 kali? Nggak pernah kan? Nggak akan mau juga kan? Kalau suruh komputer bisa, kalau komputer kan suruh kerja apa aja bisa, karena komputer cukup blow on buat digituin. Jadi suruh aja komputernya kerja, beres. Jadi ini dipakai buat itu, beres ya, kebayang ya tekniknya. Nah, Pak Sandy mau mulai kapan? Oh oke.
Nah ini saya kasih lihat yang ada di sini kan di internet ya. Kalau lokal di tempat Bapak Ibu bentuknya kayak gini kira-kira 192, 116, 17, 63. Nih komputernya ada di sana di ruang sebelah di lab. Bentuknya kayak gini. Saya akan masuk ke kursusnya. Ini kebetulan ini buat ini kita pakai. Ini servernya ini sih kalau mau tahu sih bukan ANBK, servernya inilah mini PC gigabyte. Servernya kayak gini sih. Nih. Ini servernya kayak gini nih. Harganya 3 jutaan lah. Ada di sebelah sih. Servernya ada di sebelah. Bentuknya kayak gini persis. Kalau mau lihat ada di sebelah makhluknya. Kalau kita akses ya kayak gini bentuknya sama. Cuman kebetulan yang ini mau kita pakai buat roadshow ke sekolah-sekolah di Tangsel. Minta maaf. Ini kan dari Jakarta banyaknya ya? Hah? Oh Tangsel. Oh ini ada yang Jakarta ada yang Tangsel. Oh atuh kelop atuh. Jadi ini mau roadshow sebenarnya rencananya mau, tapi ini kita kerjasama sama Pemkot Tangsel sih. Jadi kita nggak akan ke Jakarta, punten, karena ya nggak tahu Pemkotnya Tangsel yang kerjasama sama kita. Tapi kita juga suka-suka. Saya kemarin SMP Jakarta sih. Jadi bentuknya akan kayak gini, servernya bisa kecil. Tapi kalau sudah ada server ANBK, ya udah, mendingan kita ganti harddisknya, kita isi sama aplikasi seperti ini, dan kita bisa belajar online. Gratis. Bukan khusus ya. Kebetulan, ini minta maaf yang buat dari Jakarta. Kebetulan, ini minta maaf ya, yang Jakarta minta maaf dulu nih. Karena mungkin Pemkot Tangsel agak lebih gila daripada Pemkot Jakarta. Pemkot Tangsel bikin situs namanya ini nih. Udah pada tahu belum ya? Belum ya? Tangsel belajar/Moodle. Ini dia. Ini Tangsel belajar. Ini ada dari kelas 1 sampai kelas 12. Kelas 1 sampai kelas 12 siswa bisa ngerjain tryout free gratis. Oke. Cuman ini ya karena yang ngerjain Pemkot Tangsel, cuman nanti kalau yang dari Jakarta pengen ikut juga silahkan, nggak masalah. Jadi siswa-siswa bisa belajar bahasa Indonesia apa segala macam gratis. Soalnya ada sekitar ribuan soal dalam sini, bisa dipakai gratis. Dan ini kalau di Pemkot Tangsel kebetulan di Pemkot Tangsel di kelurahan sama kecamatannya ada wifi gratis. Jadi siswa bisa datang ke kelurahan kecamatan, tidak usah pakai pulsa, tidak usah pakai kuota, dia bisa try out gratis supaya anak-anaknya pintar. Mudah-mudahan nanti dari Kominfo Jakarta juga bisa supaya bangsa ini bisa pintar. Tapi ya kebetulan Tangsel duluan sih. Padahal saya juga di Jakarta juga sih. Kualat bro? Hah? Kualat nanti? Nggak apa-apa biar panas lah. Kapan lagi gue bikin panas di sebelah dan dia. Ini saya rekam akan saya upload ke YouTube soalnya biar panas sebelah sana. Kira-kira gitu. Ini udah pada kumpul semua. Saya cukupkan sampai sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya nyolong waktu. Saya kembalikan pada siapa ini teh? Oh Bu Tuti. Ya, silakan Bu Tuti. Ini rekaman saya tutup.